Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Triwiguna dengan NIM 2104532 akan menjelaskan tentang radiasi matahari. Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi, air di darat, dan laut menuju atmosfer setelah terpapar sinar matahari. Jika kandungan air yang menguap berasal dari tumbuhan, disebut dengan evapotranspirasi. Yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses pendinginan dari uap air yang menuju atmosfer. Dalam kondensasi, uap air berubah wujud menjadi embun, titik air, salju, hingga es. Selanjutnya, kondensasi menyebabkan kemunculan kabut dan awan. Yang ketiga, persipitasi. Persipitasi adalah proses terjadinya hujan akibat makin beratnya titik air, salju, dan es yang ada di awan. Persipitasi dapat berwujud hujan air, hujan es, hingga salju. Yang keempat, infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses masuknya air permukaan di bumi menuju lapisan batuan dalam. Air diserap pori-pori tanah secara infiltrasi. Saat mencapai lapisan kedap air, air mengumpul dan menjadi air bawah tanah. Yang kelima adalah runoff. Tahapan ini adalah keluarnya hubungan antara cuaca dan iklim. Yang pertama, penyinaran matahari. Matahari memancarkan energi dalam bentuk radiasi matahari ke seluruh permukaan bumi. Sebagai sumber utama panas bumi, jumlah radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi hanya sekitar 47%. Pergi ke mana sebagian yang lain, sisanya diserap dan dipantulkan oleh partikel-partikel yang ada di udara seperti debu, uap air, dan awan. Setiap tempat di permukaan bumi intensitas penyinaran mataharinya berbeda-beda. Kenapa bisa begitu? Penyebabnya antara lain adalah transparasi atmosfer, sudut datang sinar matahari, jarak bumi dengan matahari, ketinggian tempat, jarak dari laut, relief muka bumi, dan pengaruh angin. Yang kedua, tekanan udara. Tekanan udara adalah beratnya massa di udara di atas suatu satuan wilayah. Kalau suhu udara dapat kita ukur dengan termometer, masih ingat nggak squad? Alat apa yang dapat mengukur tekanan udara atau tekanan gas? Yap, barometer. Tekanan udara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, sebaran tekanan udara vertikal, dan yang kedua, sebaran tekanan udara horizontal. Yang ketiga, kelembaban udara. Kandungan uap air di udara disebut dengan kelembaban udara. Uap air tersebut berasal dari evaporasi dan transpirasi atau penguapan dari tumbuhan. Alat untuk mengukur kelembaban udara adalah hygrometer. Kelembaban udara yang ada yang dinamakan dengan kelembaban mutlak atau absolut dan kelembaban nisbi atau relatif. Kelembaban relatif secara sistematis. Yang keempat, angin. Angin adalah massa udara yang bergerak di atas permukaan bumi dari daerah yang tekanan udaranya tinggi atau suhu rendah ke daerah yang tekanan udaranya rendah atau suhu tinggi. Kecepatan angin dapat diukur dengan menggunakan anemometer. Kecepatan angin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu gradien barometrik atau angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara di sekitar kita melalui dua garis isobar. Relief permukaan bumi, faktor tumbuh-tumbuhan, dan faktor jarak dari permukaan tanah. Jadi, kencang atau tidaknya angin bukan maunya si angin semena-mena ya. Angin yang sering kita rasakan ternyata jenisnya bermacam-macam. Secara umum, macam-macam angin dapat dibagi menjadi tiga, yaitu angin tetap, angin periodik musiman, dan angin periodik harian. Pola angin pun tidak hanya satu, ada angin musim timur dan angin musim barat. Angin musim timur menyebabkan musim kemarau di Indonesia pada bulan April sampai dengan Oktober, karena angin bertiup dari Australia ke Asia. Sedangkan angin musim barat menyebabkan musim penghujan pada bulan Oktober sampai dengan Februari, karena angin bertiup dari Asia ke Australia.
Di antara musim penghujan dan musim kemarau, ada musim peralihan atau pergantian musim yang dinamakan dengan musim pancaroba. Pada musim pancaroba ini, kalian harus menjaga kesehatan lebih ketat lagi ya. Biasanya, di musim ini banyak teman-teman yang terkena sakit karena adanya penurunan suhu udara, penurunan tekanan udara, dan juga kenaikan tajam kelembaban udara. Selanjutnya, awan. Benda langit yang berwarna putih ini sebenarnya adalah kumpulan partikel atau titik air yang tampak di atmosfer. Kamu pasti sering kan lihat awan yang berbentuknya berbeda-beda? Cantik banget ya, awan-awan tersebut bisa dibedakan jadi beberapa jenis, baik berdasarkan ketinggiannya maupun berdasarkan pertumbuhan vertikalnya. Lalu, kabut. Kalau kamu pernah atau sering main ke daerah dataran tinggi, pasti sering melihat kabut. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih kabut itu apa? Ternyata, kabut itu adalah awan rendah yang ada di permukaan bumi. Sama seperti awan, kabut juga punya jenis-jenisnya. Apa saja ya? Yaitu kabut sawah, kabut adveksi, kabut industri, dan juga kabut pendingin. Lalu, curah hujan. Unsur yang terakhir ialah curah hujan. Curah hujan itu adalah peristiwa jatuhnya berbagai bentukan air alami atau moisture dari massa udara atau awan yang tebal dan telah mengalami kondensasi ke permukaan bumi. Bentukan-bentukan air yang dapat jatuh ke permukaan bumi bisa berbentuk titik air, salju, bahkan es. Hujan dapat dibedakan atas beberapa jenis. Bisa berdasarkan intensitasnya, kejadiannya, dan waktunya. Kamu pasti bisa kan membedakan antara hujan lebat, gerimis, dan istilah-istilah hujan lainnya. Nah, yang pertama, jenis hujan seperti ini adalah hujan yang dibedakan berdasarkan intensitasnya. Di antaranya yaitu, yang pertama, hujan halus, yaitu hujan yang titik airnya halus, yang memiliki jari-jari 0,04 sampai 0,03 mm. Yang kedua, hujan gerimis. Hujan gerimis itu adalah hujan yang titik airnya juga halus, tetapi banyak jumlahnya. Yang ketiga, hujan sebenarnya. Hujan sebenarnya ini yaitu hujan yang titik airnya berjari-jari 0,3 sampai 3 mm dan jatuh dengan kecepatan 3 meter per detik. Lalu yang terakhir adalah hujan lebat, yaitu hujan yang turunnya amat kuat, biasanya turun hanya sebentar dan jatuh dari awan cumulonimbus. Bentuknya bisa berupa hujan salju, hujan es, atau hujan pada umumnya. Lalu yang terakhir adalah suhu udara. Suhu adalah panas atau dinginnya suatu benda. Jadi, suhu udara atau temperatur udara adalah suhu panas atau dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Pemanasan udara diperoleh melalui dua proses, yaitu yang pertama, pemanasan langsung. Pemanasan langsung ini terdiri dari absorpsi, refleksi, dan difusi. Lalu yang kedua, pemanasan tidak langsung. Pemanasan tidak langsung ini terdiri dari konduksi, konveksi, dan difusi.